Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 manfaat menghindari melihat media sosial mantan saat baru terjadi perpisahan. Ya. Nah, jadi memang zaman kita ini adalah zaman media sosial. Semua orang menggunakan media sosial. Dan macam-macam ya, tidak hanya punya akun Instagram tapi juga punya Twitter, punya Facebook, punya Telegram, punya WhatsApp, punya Line, dan seterusnya. Ya, dan media sosial ya, di dalam perpisahan itu menempati kedudukan yang sangat penting ya. Ketika orang menggunakan media sosialnya dengan jernih, dengan bijaksana, maka perpisahan bisa saja dihindari. Caranya bagaimana ya? Caranya tentu tidak dengan membuka ya apa yang menjadi perpisahan itu. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya perpisahan itu. Bahkan tidak usah ngasih tahu ke seluruh dunia bahwa misal perpisahan itu sudah terjadi. Nah, maka orang menggunakan media sosial untuk kepentingan misal berteman saja, ya tanpa harus membuka kehidupan pribadinya di media sosial, maka perpisahan bisa dihindari. Tetapi sayangnya zaman sekarang kan, orang justru ketika ada permasalahan dengan orang yang dia cintai, curhatnya di media sosial. Ya, kenapa perpisahan sudah terjadi? Apa yang menyebabkan perpisahan? Berbagai kekecewaan dan seterusnya, semuanya dicurhatkan di media sosial ya. Sehingga seluruh dunia jadi tahu bahwa perpisahan itu sudah terjadi. Nah, maka ya seharusnya perpisahan itu bisa dihindari. Yang terjadi malah perpisahan karena sebab yang sederhana justru menjadi semakin bertambah ya. Menjadi banyak orang yang kemudian ikut menyumbangkan pemikiran-pemikirannya masing-masing, sehingga yang sederhana tadi menjadi tidak sederhana lagi. Perpisahan yang seharusnya bisa dihindari jadi kemudian betul-betul berpisah selamanya. Nah, jadi ketika perpisahan itu baru terjadi, paling tidak ada 3 manfaat yang bisa diambil oleh seseorang ketika dia menghindari untuk melihat, atau kalau media sosialnya diblokir oleh mantannya, dia mengintip. Nah, menghindari mengintip media sosial mantan itu, paling tidak ada 3 manfaat. Yang pertama ya, manfaatnya adalah dia bisa menghindar dari kemarahan yang ujung-ujungnya adalah stres ya. Orang marah kan pengennya bicara ya dengan orang yang menyebabkan dia marah. Tetapi dengan mantan tidak mau bicara ya, kita misal melihat kenapa sih postingan itu tadi seharusnya tidak diposting ya. Ini kan pribadi ya. Berpisah itu kan sesuatu yang sangat pribadi. Tidak perlulah seluruh dunia tahu, tetapi oleh mantan dia tetap posting bahwa dia sudah berpisah dengan kita. Bahkan kemudian banyak juga tuh setelah perpisahan itu terjadi, seluruh foto-foto bersama kita, video-video bersama kita, dan seterusnya itu kan dihapus oleh mantan. Yang bisa jadi membuat kita marah, kecewa, dan seterusnya tadi ya. Loh, kok baru berpisah sehari,
ya, foto-foto bersama sudah dihapus semua, ya, dan seterusnya tadi. Nah, itu akan bisa membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi stres, dan seterusnya tadi, ya. Nah, dengan menghindar, mengintip, atau melihat media sosial mantan, kita bisa terhindar dari kemarahan, dari stres, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang kedua manfaatnya, terhindar dari pertengkaran dengan mantan. Ya, kita kan tidak mau kalau orang lain tahulah kalau sudah berpisah ya berdua sajalah yang tahu. Apalagi kalau sudah keluarga tuh. Kalau sampai perpisahan itu di-share di media sosial ya, kan kasihan kepada anak-anak ya. Mereka berangkat ke sekolah, kemudian temannya tanya, aku ngeliat loh di akun Facebook ibumu bahwa bapak dan ibumu katanya berpisah. Kan kasihan anak, dapat tambahan beban. Ya, bahkan tidak sedikit anak-anak gara-gara orang tuanya berpisah, kemudian di-share di media sosial, jadi tidak mau berangkat sekolah karena malu dan seterusnya tadi ya. Nah, itu kan kemudian bisa membuat kita jadi marahnya bertambah lagi. Ya, tadi yang pertama kan menghindari dari kemarahan. Nah, sekarang dengan dia share dan kita melihat bahwa anak-anak juga ikut terkena imbasnya, ya kita jadi marahnya bertambah, ya bisa jadi kita datang kemudian bertengkar dan seterusnya. Lah kalau kemudian fase perpisahan itu orang seharusnya bisa mendinginkan hati dan pikirannya untuk bisa kembali bersama, dengan bertengkar jadi tambah panas, akhirnya perpisahan itu betul-betul kemudian menjadi sesuatu yang permanen. Kan kita berharap perpisahan ini tidak permanen lah. Perpisahan ini sementara untuk masing-masing kita dan mantan ya, melihat ke dalam, memperbaiki diri agar ketika kembali tidak berpisah lagi. Tetapi dengan adanya pertengkaran demi pertengkaran, itu bisa membuat perpisahan itu menjadi permanen tadi, menjadi selamanya. Tidak bisa kembali lagi, ya, karena awalnya kebencian kemarahannya cuma satu, tetapi setelah bertengkar, kemarahan kebenciannya bisa jadi sampai 10. Ya, nah, kemudian yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata mantan kemudian segera menemukan pengganti kita, atau mantan langsung menampilkan di media sosialnya orang ketiga yang sebenarnya sudah hadir antara kita dan mantan sejak lama. Nah, sekarang dia tampilkan karena toh dengan kita sudah berpisah. Itu kan akan menambah kesedihan kita. Ya, padahal kan kita terlepas dari berpisah dengan mantan ini, kita kan tetap harus bekerja kalau yang sudah bekerja ya, tetap harus sekolah, tetap harus kuliah ya, dan seterusnya. Dan itu kan dibutuhkan kondisi batin yang nyaman ya, untuk bisa menjalani sesuatunya dengan maksimal. Tetapi dengan kita bersedih, maka segala sesuatunya jadi turun ya. Bekerja juga jadi tidak bisa fokus, kuliah juga begitu, sekolah juga begitu ya. Karena apa? Karena sedih. Oh, ternyata mantan sudah memilih seseorang yang lain. Ya, seharusnya dalam waktu 1-2 bulan, kesedihan kita sudah pulih ya, dan kita bisa bekerja dengan normal lagi. Ini karena sedih setiap hari mengintip akun media sosial mantan dan melihat mantan dan orang ketiga tambah hari tambah mesra saja. Nah, sehingga pemulihan hati kita
menjadi semakin lama. Ya. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita melihat kepada mantan nih, yang dengan perpisahan itu menjadi bahagia, itu justru akan membuat kita menjadi kurang bersyukur. Ya, nah karena itu hindari dulu melihat media sosial mantan, agar hati kita yang sedang sedih, yang sedang stres, yang sedang marah bisa segera pulih kembali. Ya, nah maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa asdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ya, kita lihat media-media sosial dari teman-teman kita saja ya. Dan dari mereka itu kita akan menjadi orang yang lebih pandai bersyukur ya. Kita lihat teman-teman kita misal sedang menganggur ya, curhat di media sosial. Nah, kita bersyukur ya, apapun sekarang kita masih bisa bekerja, masih bisa memiliki pendapatan ya, masih bisa produktif, masih bisa menghasilkan sesuatu. Nah, jadi itu manfaatnya ketika kita melihat ke orang-orang yang ada di bawah kita. Kita akan menjadi orang yang lebih pandai untuk bersyukur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.